Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Alfianingrum dengan NIM belakang 003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C 22 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Ekonomi kelas 11 SMA yaitu tentang ketenaga kerjaan. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar konsep ketenaga kerjaan. Apa aja sih yang akan kita pelajari dari ketenaga kerjaan ini? Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, yang ketiga, kita juga akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang keempat, kita juga akan belajar tentang cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang kelima, kita akan belajar tentang jenis-jenis ketenaga kerja. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia seperti pengangguran dan juga sistem upah. Nah, di masalah ketenaga kerjaan ini, kita akan mempelajari tentang masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia dan juga cara mengatasinya. Kemudian, kita juga akan belajar tentang pengangguran, yaitu jenis-jenis pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dampak dari pengangguran, serta cara menghitung tingkat pengangguran. Nah, di sistem upah, kita akan belajar mengenai pengertian sistem upah. Selanjutnya, kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung upah minimum. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar tentang macam-macam cara pemberian upah. Oke, memasuki bahasan pertama ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Apa sih maksudnya dari sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi, yang dimaksud dari sebelum masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan, pemagangan, dan pencarian kerja. Selanjutnya, yang dimaksud dengan selama masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan gaji atau upah, asuransi, perlindungan kerja, dan jaminan sosial. Nah, yang terakhir, yang dimaksud dengan sesudah masa kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan pesangon, jaminan hari tua, dan pensiun. Nah, hal-hal itu merupakan kajian dari ketenaga kerjaan. Dari ketenaga kerjaan ini bukan hanya mencakup pekerja saja, tetapi bagaimana proses seorang pekerja tersebut dari sebelum bekerja hingga memperoleh pekerjaan. Nah, di ketenaga kerjaan ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yaitu ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Jadi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, kalau angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Selanjutnya, kalau kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaannya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Nah, kesempatan kerja ini memiliki dua pengertian, yaitu kalau dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Sedangkan kalau dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Nah, kesempatan kerja ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat, antara lain bekerja selama 40 jam per minggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Nah, yang kedua adalah mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Mereka ini masih bisa mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
Contohnya adalah tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Nah, di sini kesempatan kerja Indonesia itu dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Di sini ada 10 faktor. Yang pertama adalah usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang kesepuluh, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang disingkat TPAK. Nah, TPAK ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tadi kan kita udah belajar nih tentang angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Nah, jadi penduduk usia kerja di sini berada di rentang usia 15 sampai 64 tahun. Nah, di sini untuk menghitung TPAK bisa kita hitung dengan rumus di bawah ini, yaitu TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun, kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Di sini ada contoh soal, yaitu jika diketahui jumlah angkatan kerja sebesar 400 juta jiwa, kemudian jumlah penduduk usia kerja sebesar 500 juta jiwa, dan jumlah penduduk suatu negara 750 juta jiwa. Hitunglah besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK-nya. Oke, mari kita coba untuk menjawab. Di sini kita tulis dulu rumusnya. Nah, untuk menghitung TPAK, rumusnya adalah jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia produktif dikali 100%. Kita lihat di atas, angkatan kerja di sini sebesar 400 juta jiwa. Nah, kemudian angkatan kerja ini dibagi dengan jumlah penduduk di usia produktif. Berapa? Yaitu 500 juta jiwa. Nah, tapi di soal ini ada angka 750 juta jiwa. Nah, itu hanya dijadikan sebagai pengecer saja. Jadi, ini yang kita gunakan bukan jumlah penduduk di suatu negara. Oke, langsung kita hitung aja. Dan hasilnya ini adalah 80%. Jadi di sini besarnya TPAK adalah sebesar 80%. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Jadi, tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya seperti montir, sopir, guru, dokter, tenaga administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya adalah direktur, konsultan, dan manajer. Nah, tenaga kerja jasmani ini terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah berdasarkan kualitas atau kemampuannya. Nah, di sini tenaga kerja berdasarkan kualitas atau kemampuannya itu terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Biasanya mereka ini memiliki pendidikan yang tinggi dan juga ahli di bidangnya. Contohnya ada dokter, hakim, pengacara, guru, polisi, dan lain-lain. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus, sehingga mereka nanti akan lebih berpengalaman. Contohnya, di sini ada pemain sepak bola, sopir, penjahit, montir, pegawai salon, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan khusus maupun pelatihan khusus untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah pesuruh, kuli, guru, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke tenaga kerja jasmani yang kedua, yaitu berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Di sini, yang pertama adalah tenaga kerja bagian produksi.
yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua ada tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bagian pemasaran ataupun penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Dan yang ketiga ada tenaga kerja bagian umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya itu berhubungan dengan personalia umum dan administrasi. Kita lanjut ke tenaga kerja jasmani yang ketiga, yaitu berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Di sini yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung pada saat proses produksi. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Nah, di sini tenaga kerja jasmani yang terakhir yaitu berdasarkan kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada tenaga departemen produksi, kemudian yang kedua ada tenaga departemen non-produksi. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masalah ketenaga kerjaan. Di dalam pelaksanaannya, ketenaga kerjaan di Indonesia ini masih mengalami berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi dan kesempatan kerja yang minim. Selanjutnya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, persebaran tenaga kerja tidak merata. Yang keenam, kesempatan kerja masih terbatas. Yang ketujuh, meningkatnya pengangguran atau adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, rendahnya kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang terakhir, tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang kurang baik sebagai TKI. Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia tersebut. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran bisa dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil. Selanjutnya, bisa juga dengan melakukan pembinaan generasi muda angkatan kerja. Selanjutnya, melakukan transmigrasi dan mengefektifkan pemberian informasi ketenaga kerjaan. Upaya yang kedua adalah dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah di sini menetapkan upah minimum regional atau UMR. Selanjutnya, mendaftarkan pekerja pada asuransi jaminan sosial tenaga kerja, serta mewajibkan perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja dan menganjurkan perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan kualitas anggaran kerja dan tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja bisa dilakukan dengan cara perbaikan gizi dan kesehatan dengan jaminan sosial. Kemudian melakukan pelatihan pengembangan keahlian keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan program wajib belajar serta keterampilan berwirausaha. Upaya yang keempat adalah dengan cara memperluas kesempatan kerja. Nah, upaya ini bisa dilakukan dengan cara pengembangan industri, terutama pada industri padat karya dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Yang dimaksud dari industri padat karya di sini adalah dengan melakukan proyek-proyek yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga nantinya di sini akan banyak tenaga kerja yang dipekerjakan. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengangguran. Nah, di sini ada pengertian pengangguran. Jadi, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru, atau bisa juga mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Atau mereka-mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, atau bisa juga mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, beberapa istilah ini merupakan pengertian dari pengangguran. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengangguran. Pertama adalah pengangguran ketidakcakapan. Nah, pengangguran ketidakcakapan ini terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga di dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja. Kemudian, yang kedua adalah pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini terjadi karena jumlah kesempatan kerja atau lapangan kerja yang tersedia itu lebih sedikit daripada tenaga kerja, sehingga tidak bekerja sama sekali. Kemudian, yang ketiga adalah pengangguran terselubung.
Nah, kalau pengangguran terselubung ini terjadi karena hanya kelebihan tenaga kerja atau tidak sesuai kompetensi kemampuan dan pendidikan. Nah, selanjutnya masih di jenis-jenis pengangguran. Kali ini berdasarkan sebabnya, pengangguran ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi dari akibat pergantian musim. Biasanya terjadi pada sektor pertanian. Contohnya adalah pada musim paceklik. Pada musim paceklik, banyak petani atau pekerja yang menganggur karena musim paceklik ini merupakan musim yang tidak menguntungkan bagi para petani, sehingga banyak pekerja yang menganggur. Yang kedua adalah pengangguran friksional atau peralihan. Nah, pengangguran friksional ini terjadi karena adanya penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengangguran upah yang terlalu tinggi. Nah, pengangguran ini terjadi karena pekerja menginginkan upah yang tinggi, tetapi perusahaan tidak mampu memenuhinya, sehingga terjadi pengangguran. Yang keempat, pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini terjadi akibat perubahan struktur ekonomi, misalnya dari sektor agraris ke industri. Selanjutnya, yang kelima adalah pengangguran voluntary. Adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang secara sukarela tidak mau bekerja. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Nah, kalau pengangguran teknologi ini pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, yang terakhir adalah pengangguran siklis atau konjungtur. Pengangguran ini terjadi karena menurunnya kegiatan ekonomi, sehingga berakibat PHK untuk mengurangi tenaga kerja. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang jenis-jenis pengangguran. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara mengatasi pengangguran sesuai dengan jenisnya. Pertama, di sini ada pengangguran ketidakcakapan. Nah, cara mengatasinya adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Kemudian, pengangguran yang kedua adalah pengangguran musiman. Cara mengatasi pengangguran musiman ini adalah dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah pengangguran upah terlalu tinggi. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan pemahaman tentang kondisi ekonomi suatu usaha atau perusahaan, sehingga tidak terlalu menimbulkan tuntutan. Selanjutnya, ada pengangguran friksional. Nah, cara mengatasinya adalah dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada pengangguran struktural. Cara mengatasi pengangguran struktural ini adalah dengan memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Nah, selanjutnya bisa dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mendirikan industri padat karya. Selanjutnya di sini ada pengangguran teknologi. Nah, cara mengatasi pengangguran teknologi ini adalah dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar memiliki pengetahuan yang sesuai dengan yang diinginkannya, serta meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Dan di sini yang terakhir ada pengangguran siklis atau konjungtur. Nah, cara mengatasi pengangguran siklis atau konjungtur ini bisa dilakukan dengan peningkatan daya beli masyarakat, mengadakan proyek umum seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran ini menjadi masalah klasik dalam ketenagakerjaan. Di sini, yang pertama adalah dari sisi ekonomi. Nah, dampak pengangguran dari sisi ekonomi itu menyebabkan turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kemudian, menghambat investasi, daya beli masyarakatnya berkurang, dan pemasukan negara juga berkurang. Kemudian, lanjut ke sisi sosial. Dari sisi sosial, di sini pengangguran ini memberikan dampak yaitu beban psikologis bagi pengangguran, kriminalitas yang tinggi, meningkatkan biaya sosial untuk masyarakat, yaitu dengan memberikan raskin dan jaminan kesehatan. Selanjutnya, kalau dari segi pendidikan, dampak dari pengangguran adalah meningkatnya angka putus sekolah. Oke, sekarang kita akan belajar cara menghitung tingkat pengangguran terbuka atau yang disingkat dengan TPT. Nah, jadi di sini TPT ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah pengangguran dan angkatan kerja. Nah, untuk menghitung TPT ini bisa kita cari dengan rumus yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya aja ya.
Nah, di sini ada contoh soal. Pertanyaannya adalah, jika negara A mempunyai populasi penduduk sebesar 500 juta, di mana 130 juta itu penduduknya bekerja, dan 70 juta penduduknya itu sedang mencari pekerjaan. Nah, maka berapakah tingkat pengangguran di negara A tersebut? Oke, kita langsung coba jawab ya. Jadi, pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Lalu, kita masukkan angkanya di sini. Jumlah pengangguran adalah 70 juta penduduk. Selanjutnya, kita cari jumlah angkatan kerja. Nah, caranya kita jumlahkan angkatan kerja dengan jumlah pengangguran. Jadi 130 juta ditambah 70 juta hasilnya adalah 200 juta penduduk. Jadi 70 juta dibagi dengan 200 juta dikalikan dengan 100% hasilnya adalah 0,35 dikali 100%, maka hasilnya 35%. Nah, jadi di sini tingkat pengangguran di negara A adalah sebesar 35%. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu sistem upah. Nah, pengertian sistem upah atau wage atau gaji ini merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Nah, biasanya pembayaran upah ini bisa dilakukan secara harian, mingguan, atau bisa juga bulanan. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam sistem upah. Nah, di sini yang pertama ada sistem upah waktu atau jangka. Nah, sistem upah waktu atau jangka ini dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Bisa dibayar per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Nah, selanjutnya ada upah borongan. Upah borongan ini dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Jadi, di sini harus ada kesepakatan dulu antara si pemberi kerja dengan tenaga kerjanya. Lanjut, yang ketiga, di sini ada upah satuan. Kalau upah satuan itu upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak barang yang dihasilkan, upahnya akan semakin banyak. Tapi, kalau semakin sedikit barang yang dihasilkan, maka upahnya juga semakin sedikit. Itu adalah upah satuan. Lanjut, di sini ada upah skala berubah. Nah, kalau upah skala berubah ini adalah upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan. Biasanya di sini sudah ditentukan upah minimalnya. Kemudian di sini ada upah indeks. Kalau upah indeks itu adalah upah yang ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Kemudian ada juga upah partisipasi. Kalau upah partisipasi di sini adalah upah yang diberikan kepada buruh. Nah, di sini buruh akan mendapatkan upah tertentu berupa bonus dan mendapatkan bagian laba perusahaan secara tunai. Nah, kalau upah partisipasi ini mereka mendapat gaji pokok. Nah, jadi buruh ini dapat gaji pokok tetapi juga dapat bonus. Nah, bonusnya ini dari hasil laba perusahaan dan dibayarkannya secara tunai. Terakhir ada upah co-partnership. Kalau upah co-partnership ini yaitu buruh itu mendapat upah berupa bonus. Nah, di sini bonusnya itu juga berupa bagian dari laba, yaitu biasanya berupa saham. Selanjutnya, kita akan belajar sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, di Indonesia, sistem upah yang diberlakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau yang disingkat dengan UMR atau upah minimum provinsi yang disingkat dengan UMP. Artinya, pengusaha harus memberikan upah tenaga kerja minimal sebesar UMR atau UMP tersebut. Nah, UMR atau UMP biasanya tidak sama besarnya untuk tiap-tiap daerah. Nah, di sini upah minimum atau UM dapat ditentukan dengan rumus, yaitu upah minimum sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Tapi perlu diperhatikan, untuk mencari gaji pokok itu besarnya adalah 75% dari upah minimum. Sedangkan kalau tunjangan tetap besarnya itu adalah 25% dari upah minimum. Nah, untuk lebih jelasnya supaya lebih paham, kita langsung ke contoh kasus. Jadi di sini ada contoh kasus. Upah minimum Provinsi Jakarta adalah sebesar Rp2.500.000. Jadi di sini upah minimum provinsi di Jakarta sebesar Rp2.500.000. Nah, di sini Amir bekerja di Jakarta, maka perusahaan tempat Amir bekerja itu dilarang memberikan upah lebih rendah daripada UMP di Jakarta. Jadi, perusahaan Amir bekerja itu dilarang memberikan
upah yang lebih rendah dari Rp2.500.000. Nah, perusahaan tempat Amir bekerja itu harus juga memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya, paling minimal, paling sedikit itu adalah 75% dari Rp2.500.000. Jadi, 75% dari Rp2.500.000 adalah sebesar Rp1.875.000. Nah, jadi di sini apabila gaji keseluruhan Amer itu Rp2.800.000, berarti Amer dibayar lebih besar dari UMP Jakarta. Akan tetapi, apabila gaji pokok Amer hanya dibayarkan sebesar Rp1.750.000, yang berarti di sini kurang dari 75% UMP Jakarta, maka Amer telah dibayar di bawah upah minimum Provinsi Jakarta. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.